Dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani berkomentar tentang orang takwa dalam memilih kematian dibanding kehidupan, yaitu bahwa kematian ada banyak ragam, di antaranya mautun ahmar, yaitu mati yang dengan menentang nafsu. Jika nafsu mengendaki ke atas, maka dilawannya dengan ke bawah. Yang kedua, mautun abyad, yaitu lapar, karena lapar dapat memberikan cahaya ke batin dan hati. Siapapun yang menjauh dari kenyang akan hidup dengan kecerdasan. Yang ketiga, mautun akhdar, yaitu dengan berpakaian apa adanya atau hidup di dalam kesederhanaan. Yang keempat, mautun aswar, tidak merasakan penderitaan yang datangnya dari makhluk karena dia hanya ingat kepada Allah. Inilah keadaan hidup dan akhir kehidupan mereka dalam memilih kematiannya. Dalam Nasaihul Ibad diriwayatkan dari Nabi, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi hari memasuki waktu subuh dalam keadaan mengadu kepada manusia tentang kesulitan hidupnya, maka seakan-akan ia telah mengadukan Tuhannya. Sesungguhnya pengaduan selayaknya hanya kepada Allah, karena pengaduan kesulitan hidup kepada manusia termasuk kepada Allah termasuk doa. Adapun mengadu kepada manusia menunjukkan tidak ada ridha terhadap dengan pembagian Allah. Dalam Nasaihul Ibad, beliau berkomentar, ada orang yang pernah bertemu Imam Ghazali dalam mimpi. Lalu ia bertanya kepada Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan atas Anda? Imam Ghazali menjawab, Allah menghadapkan aku kepadanya, lalu menghadapkan aku kepadanya, lalu menanyakan kepadaku, dengan pahala apa aku menghadap kepadanya? Lalu aku sebutkan berbagai amal perbuatanku yang baik. Dia berfirman, aku tidak menerima semua itu. Aku hanya menerima salah satu amalmu. Pada suatu hari, ketika itu ada seekor lalat yang hinggap di tinta kalammu untuk minum, sedangkan saat itu engkau sedang menulis. Kemudian engkau berhenti menulis untuk memberi kesempatan lalat itu minum. Karena kasih sayangmu terhadapnya, aku mengasihimu. Kemudian Allah berfirman, bawalah hambaku ini ke surga. Dalam Nasaihul Ibad juga, Syekh Nawawi mengomentari, Imam Asyibli adalah salah satu ulama tasawuf yang wafat pada tahun 334 Hijriah dalam usia 87 tahun. Setelah kematiannya, seseorang bermimpi bertemu dengannya. Asyibli berkata, Allah berfirman kepadaku, hai Abu Bakar, tahukah kamu sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabku. Allah berfirman, tidak, bukan karena itu. Asyibli lalu menyebut semua ibadahnya, mulai salat hingga haji. Namun semua bukan sebab rahmat Allah. Jadi sebab apa Tuhanku? Ingatkah kamu saat kamu berjalan di jalan kampung daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan hingga menggigil. Kau ambil anak kucing itu karena kasihan, lalu menjaganya. Kau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang kau bawa. Ya hamba, ingat kataku, karena rasa kasihmu terhadap anak kucing tersebut, maka aku merahmatimu. Dalam Nasaihul Ibad, beliau juga mengomentari,
namanya Abu Ali Syakik bin Ibrahim al-Balkhi, wafat pada tahun 149 Hijriah atau 810 Masehi, dan termasuk guru besar Sufi Khurasan. Syakik al-Balkhi adalah putra seorang yang kaya raya. Diceritakan bahwa sebab kezuhudan Syakik adalah karena ia telah melihat seorang budak beriman sedang bermain di musim paceklik. Padahal orang-orang sedang kesusahan karena paceklik itu. Syakik lalu bertanya pada budak itu, "Kenapa kamu bisa tampak semangat? Tidakkah kamu melihat keadaan orang-orang di musim paceklik seperti ini?" Budak itu menjawab, "Saya tidak perlu merasa susah karena musim paceklik itu, karena tuan saya mempunyai desa ladang yang bebas untuk kami ambil apa saja yang kami butuhkan." Jawaban itu membuat Syakik tersadar. Dia bergumam jika tuannya hanya memiliki ladang, sedangkan tuannya adalah juga makhluk yang miskin juga, dan budak itu tidak kebingungan masalah rezekinya. Maka bagaimana seorang muslim memusingkan soal rezekinya sedangkan Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Kaya?